anak miskin. Kalau anak-anak kalangan menengah atas, mungkin dia punya pendidikan. Ya. Bapak ibu dia mungkin punya kesadaran pendidikan, dia belajar banyak, sehingga dia tidak usah masuk luar negeri, tidak usah masuk SD Impres, tapi milih misalnya sekolah kayak sekolah alam, dan sebagainya. Jadi korban dari pola pendidikan seperti ini adalah terutama orang-orang miskin. Ya. Lalu apa yang kami lakukan di sekolah tanpa batas? Banyak orang ini sekolahnya di mana? Dia siapa? Muridnya berapa? Sekolah tanpa batas itu bukan sekolah dalam arti seperti itu. Kami ini satu kelompok ya, kelompok belajar, tapi kemudian juga buat format dalam bentuk NGO. Kami sempat berkantor, tapi sekarang nggak punya kantor lagi. Kami nempel di kantor ICW, karena ICW punya concern juga di gerakan pendidikan. Yang kami lakukan adalah sebenarnya ingin membuat satu jaringan pendidikan alternatif, bukan pendidikan alternatif yang seperti ini. Saya punya buku bekas, saya punya garasi foto, lalu kalau ada waktu saya buka garasi saya supaya anak-anak yang nggak punya buku lalu bisa baca buku. Tidak sekedar itu, karena kalau kita bicara pendidikan kelompok marginal terutama, itu yang penting adalah memerdekakan. Bagaimana supaya anak-anak itu sadar kenapa kok mereka tetap miskin? Ya, apa yang membuat mereka miskin? Apakah karena malas atau karena faktor lain? Dan lalu bagaimana keluar membebaskan diri dari belenggu kemiskinan ini? Itu yang sangat penting. Jadi ketika kita bicara pendidikan, yang penting itu bukan lagi pelajaran matematika, matematikanya sampai di mana, dia bisa kalkulus dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sangat sederhana, yaitu mengantarkan anak supaya bisa menemukan dirinya sendiri. Itu sangat penting. Bahkan kadang-kadang anak yang berkecukupan nggak sampai situ, nggak sampai menemukan dirinya sendiri. Lalu percaya diri bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk merubah dirinya dan merubah lingkungannya. Yang kami lakukan adalah mencoba menguatkan jaringan pendidikan alternatif, dan kalau kita bicara pendidikan alternatif itu bukan dalam sekedar sekolah alternatif, tetapi kontennya juga bisa yang alternatif. Kami memperkenalkan apa yang namanya pedagogi yang radikal atau pedagogi radikal ya, yang progresif. Karena apa? Karena ini senjata yang sangat kuat untuk bisa melawan pendidikan yang seperti ini, yang merugikan bagi kelompok-kelompok marginal. Pendidikan radikal ini sebenarnya bukan asing di Indonesia, seperti tadi di fotonya ada ditampilkan di layar, itu Ki Hajar Dewantara itu seorang pendidik radikal. Ya, alirannya aliran yang kedua, bukan aliran yang pertama. Kami referensinya juga sama. Ki Hajar Dewantara ada Tan Malaka. Ya, Tan Malaka yang mengkritik guru-guru zaman tahun 20-an. Dia sudah kritik. Guru-guru ini mabuk metode. Yang dikritikkan metode aja terus supaya bisa mengajarkan sebaik-baiknya pengetahuan pada murid, supaya muridnya nggak ngantuk, supaya paham. Ya. Tan Malaka mengkritik itu, mabuk metode. Dan itu juga dikritik oleh satu tokoh pendidikan Amerika ya, itu Henry Giro namanya. Itu ya tahun sampai sekarang dia masih terkenal, tulisannya banyak banget ya. Dia mengkritik guru itu seperti apa ya? Dia metodologi eksklusif. Jadi dia pemuja metode. Sama ya. Kalau Henry Giro itu tahun 80-an, Paulo Freire tahun 70-an ya. Tokoh-tokoh pendidikan kita itu sudah ngomong pendidikan radikal itu tahun 20-an. Tapi sekarang semua dilupakan. Kita sekarang dimuni oleh namanya tadi pendidikan yang mengabdi pada dunia kerja, dunia industri, pendidikan yang mencekokihan. Kami mencoba